dari gereja orang Basudara adalah bagaimana kita menciptakan pelayanan gereja orang Basudara yang keluar dari batas-batas tradisional yang kaku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi gereja orang Basudara dengan ritual-ritual baru kita, dan kita tidak berdosa. Ini yang menjadi penting bagi kita, dan sementara digumuli oleh Gereja Protestan Maluku. Kemarin kita berapat di Wainibay di Buru, Gereja Orang Basudara, kita membentuk satu tim untuk nanti mendudukannya sebagai satu perspektif gerejawi yang mudah-mudahan nanti di era-era yang akan datang generasi muda merumuskan ulang eklesiologi GPM dengan berbasis pada gereja orang Basudara. Saya pikir untuk sementara sampai di sini. Terima kasih Pak Ates. Ada dua hal menarik yang saya tangkap dari perspektif yang dibahas atau dibicarakan oleh Pendeta Werinusa, yaitu bahwa konsep gereja orang Basudara adalah konsep yang bisa menampung dinamika kemajemukan kebangsaan Indonesia ini, dan itu menjadi salah satu tawaran eklesiologis. Yang kedua adalah kita harus berani, menurut Pendeta Werinusa, meninggalkan beban historis. Dan saya rasa memang ini persoalan penting di dalam proses membangun eklesiologi yang berakar sungguh di tanah yang bernama Indonesia ini. Teman-teman berasal dari berbagai macam denominasi gereja. Teman-teman tentu tahu dan menyadari bahwa setiap gereja kita mempunyai sejarah yang panjang, mempunyai pergulatan-pergulatan teologi yang cukup panjang, perjumpaan, benturan, akomodasi antara teologi yang diperkenalkan oleh para misionaris, entah dari Belanda, entah pokoknya dari Eropa, dari Barat, dengan kearifan-kearifan lokal itu. Pada satu titik ada konflik, pada titik yang lain ada tingkat penyerapan, dan pada titik yang lain terjadi proses kontekstualisasi teologi yang melahirkan apa yang disebutkan oleh Pendeta Werinusa tadi, keberanian untuk melakukan dekonstruksi teologi, sehingga dari situlah menjadi basis, menjadi dasar, menjadi fondasi bagi munculnya eklesiologi yang sungguh-sungguh kontekstual. 2 hari lalu saya di-take oleh seorang teman, pastor, tentang prosesi atau inisiasi penahbisan di Maluku Tenggara, di Tual. Yang menarik, ritual itu dalam konteks kekristenan, Protestan maupun Katolik adalah hal yang biasa. Tetapi yang menarik, yang saya lihat dari foto-foto yang di-tag kepada saya di Facebook adalah ternyata yang menumpangkan tangan dalam proses penahbisan pastor itu bukan hanya rohaniwan Katolik, tetapi juga ulama-ulama Islam setempat. Saya melihat ini sebuah lompatan yang luar biasa dalam proses kontekstualisasi teologi, di mana ada perjumpaan yang justru menghidupkan eklesiologi Katolisisme di Indonesia ataupun di Maluku. Kita mau dengar perspektif itu, bagaimana pergumulan Katolik di Indonesia bergulat dengan konteks lokal, tetapi tetap memberikan sentuhan-sentuhan dan sandaran-sandaran teologis yang sungguh-sungguh fundamental. Silakan Pastor Kostom. Terima kasih, selamat siang semuanya. Halo. Hai. Terima kasih. Saya punya sebuah asumsi. Saya sampaikan itu juga beberapa waktu lalu di hadapan Pangdam dan seluruh jajaran petinggi Maluku Utara. Mengapa agama-agama di Indonesia ini senang bakalae? Lalu saya menarik garis sejarah. Ternyata agama ini mungkin saja adalah hasil dagangan. Abad kedua, kita perhatikan di Indonesia, masuklah Hindu Buddha, mendirikan kerajaan besar, tapi itu dilalui dengan apa? Perdagangan.
maka paradigma orang-orang yang ikut, yang menarik orang masuk agama itu karena apa? Dagang. Nah, orang-orang yang ditarik itu juga punya cara berpikir dagang ketika menganut agama itu. Ketika dia menjadi penganut agama itu, dia menjual lagi agamanya pada orang lain. Kedua, Islam masuk juga. Kerajaan-kerajaan besar di Mataram dan lain sebagainya. Melalui apa? Perdagangan lagi. Begitu juga kita Protestan dan Katolik sampai di Maluku. Ada logika perdagangan di sana. Dan ingat, logika perdagangan paling utama adalah primat, dan logika perdagangan paling utama adalah uang dan kuasa. Menurut Habermas, dua subsistem ini yang menguasai dunia saat ini. Uang dan kuasa. Uang bisa meredefinisi sebuah peran dan sebuah keputusan. Demikian juga sebuah kuasa bisa mengalami sebuah transformasi untuk membuat orang lain menjadi sangat tidak bermakna. Maka menurut saya yang harus diubah adalah paradigma agama sebagai hasil dagangan ini. Orang Katolik jual agamanya, Katolik lebih baik, beli ini, masuk Katolik dibaptis. Orang Protestan bilang, kami lebih baik, ini beli ini. Demikian juga Islam, beli ini, kami lebih baik. Benturan, karena apa? Duit. Ternyata orang beragama juga bisa masuk agama lain karena duit kok. Atau karena dia lebih kaya, yang Protestan juga atau Katolik bisa masuk ke agama lain. Karena apa? Duit dan kuasa. Mari kita pikirkan paradigma itu. Benar apa tidak? Mau tanya nona manis ini, yang bobo ini. Kalau dia nanti ketemu dengan seorang kaya, bisa-bisa dia korbankan agamanya hanya karena kuasa dan duit itu. Nah, saya bilang saja, ini asumsi saya. Ini Bapak Doktor ada di sini, kita akan berdebat soal ini. Tapi saya bergerak pada asumsi dasar dari Habermas ini. Uang dan kuasa itu merajai kita. Dan menurut Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus saat ini, nilai-nilai etika dan moral agama itu hancur di tangan logika dan primat ekonomi. Karena di tangan ekonomi semua nilai itu didepak keluar. Karena apa? Mereka menghalangi kecurangan dan ketidakadilan. Indonesia mana punya duit yang ada tertulis di situ ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada. Satu-satunya duit yang tertulis in God we trust cuma dolar, makanya dia menguasai kita. Itu Amerika punya, in God we trust. Tapi kita ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila kita bekelai karena agama. Di Amerika tidak seperti itu. Itu mah masalah pribadimu. Pikirkan. Saya ini tidak tahu berteologi, karena saya tidak tahu teologi, teman-teman. Yang kedua, kalau kita bicara rekonstruksi kebudayaan, rekonstruksi Indonesia, maka harus ada sesuatu yang sudah didekonstruksi. Dan nanti tolak diskusi kita mesti di sana. Ibu Barents mengatakan banyak hal yang didekonstruksi, yang sebenarnya meminjam istilah Hegel menjadi general will, kehendak bersama. Salah satunya adalah Pancasila. Itu pelan-pelan didekonstruksi nilai-nilainya. Tapi saya ingat Pendeta Eka Dhamma Putra itu mengutip gagasan dari Soekarno dalam disertasinya di Leiden. Soekarno bilang begini, negara kita seharusnya menjadi gotong royong state, negara gotong royong, karena inilah sebenarnya peletak dasar berdirinya negara ini. Ini yang menjamin seluruh tatanannya, mau sila pertama tapi sampai sila kelima gotong royong ini. Maka ini menjadi ciri khas dari demokrasi Pancasila. Yang terjadi dengan kenyataan bahwa
ada ustadz ya, ustadz yang memberikan menumpangkan tangan di atas imam muda itu, sebenarnya sudah terjadi di luar ritual pentabisan yang utama. Itu dong datang sembahyang adat seperti Bapak John bilang tadi. Jadi karena dia anak kei, maka ustadz-ustadzin orang kei dong tumpangkan tangan. Tapi kalau di dalam ibadat cuma uskup dan para pastor. Tapi itu sudah di luar. Apa makna dari semuanya ini? Gereja sejak dini menerima kekayaan dan nilai-nilai unggul dari budaya lokal sebagaimana dijelaskan oleh Bapak John tadi. Akan tetapi disinilah dibutuhkan sikap kritis dari semua anak-anak Kristen. Tidak semua nilai lokal itu bisa dimasukkan sebagai nilai kekristenan. Kehadiran orang Kristen adalah menerangi, itulah maksud Injil, menerangi budaya setempat dengan amanat Injil, sehingga orang lain juga bisa mengubah paradigma berpikir dan cara hidupnya sehingga sesuai dengan amanat Injil. Saya sendiri diundang oleh Abdullah Fanat itu. Abdullah Fanat undang uskup datang tolong resmikan masjid raya di Bula. Mandagi ini kaki sakit jadi nyanda pigi. Dia bilang kostan ngana jo, kita pigi. Saat pengresmian kita pakai baju putih itu, Fanat bilang kita pemerintah sudah bangun. Yang menjadi ketua pembangunan itu seorang anak Kristen Protestan. Ketua panitia seorang ustadz di situ. Maka hari ini yang akan meresmikan adalah Bapak Pastor. Maka saya dengan ketua kasis itu saksikan. Saya naik lalu tuki barang basari itu. Babunyi, Fanat dia tidak pusing. Dia calon lagi dengan Bapak John ini di hari ini ya, di dalam apa ini? Kita bilang saja mau tahu apa lagi. Fanat bilang begitu, Bapak Pastor toki paling keras. Oh beta toki keras-keras. Untuk apa? Toki semua orang punya kepala keras. Agama bukan untuk menghancurkan. Simbol hanya bersifat partikular. Ini Abidin sudah datang, Bapak Abidin ini. Kita tepuk tangan untuk Abidin. Pas saya bicara tentang masjid di Bula, Bapak Abidin, yang teman kami. Kami selalu akrab dalam wawancara dimanapun. Tersembunyi maupun terselubung dan terbuka kami sama-sama. Untuk mengatakan orang-orang pemimpin agama juga bisa masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi maksud saya begini, semua yang tadi kita gambarkan itu hanyalah sebenarnya ritual belaka. Esensi agama menurut William James sebenarnya adalah kita tertuju pada yang ilahi, yang supra empiris, dan sebenarnya seperti itu. Semua yang lain itu adalah sarana saja. Maka dalam gereja Katolik itu diterimalah sebenarnya seluruh macam orang dengan sebagaimana juga dalam gereja Protestan dan dalam Islam, semua orang yang berkehendak baik ya, semua orang yang berkehendak baik untuk memajukan agama-agama dan memajukan kemanusiaan. Maka sebenarnya pernyataan sejak awal dari agama-agama sedunia yang dimotori oleh Hans Küng itu benar. Krisis agama ini terjadi sampai pada tataran yang paling dasar, bahkan tokoh agama juga. Yang kita butuhkan menurut saya adalah sebuah rekonstruksi pemikiran seperti tadi sinyalemen pertama saya tadi. Apakah cara beragama kita adalah hasil jualan? Kita masih mempertahankan agama sebagai hasil penjualan dari orang-orang yang pernah menyebarkan agama, sehingga kita sendiri berevangelisasi, berkatekisasi sebagai para penjual. Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi Kristen?
Saya pun Profesor Jan van Pasen bilang dia belum menjadi Kristen, walaupun dia sudah pastor. Dia mulai dari kafir, lalu dia setengah Kristen, dan sampai dia sumatin, dia bilang dia belum jadi Kristen. Karena apa? Gandhi bilang juga begitu. Kalau orang-orang Kristen ini lakukan dengan baik pesan Yesus, Gandhi itu mau jadi Kristen. Tapi dia tidak mau jadi Kristen karena apa? Orang-orang Kristen belum melaksanakan secara baik apa yang diperintahkan oleh Yesus. Termasuk saya. Sekian. Kita rehat sejenak. Silakan minum, Bapak Ibu. Yang lain minum. Status singkat tetapi bernas di wall Facebooknya. Dia juga adalah seorang penulis produktif di blognya. Nanti bisa ditanya akun blogernya. Dan dia mencoba untuk membangun kecerdasan pemuda agar tidak terjebak di dalam budaya digital yang justru melemahkan kekritisan, kecerdasan pemuda tersebut. Dan bagaimana perspektifnya di era digital ini, nasionalisme dibangun seperti apa? Bung Eli Waspetela, silakan. Terima kasih, moderator. Selamat datang, Pak Manaf. Manaf. Saya biasa kalau mau materi, kalau Manaf sudah datang saya semangat. Kawan-kawan, saya merasa terbeban juga ya, karena apa yang hendak kita percakapkan ini sesungguhnya sesuatu yang harus membangun level kesadaran kita sebagai orang muda. Saya langsung saja menjawab apa yang disampaikan moderator. Cara kita melakukan revitalisasi nilai kebangsaan dan kearifan lokal, artinya saya sudah tidak lagi punya beban menjelaskan tentang kearifan lokal dan macam-macam. Tadi Pak Jun sudah jelaskan banyak, Usi Mersi sudah jelaskan banyak. Saya kira adalah dengan mulai menghentikan update status yang alay. Sebab serangan radikalisasi, pengajaran radikalisme melalui media sosial itu juga sudah menjadi bahan ajar utama di tengah-tengah masyarakat global saat ini. Orang-orang yang direkrut ya ke dalam kelompok-kelompok radikal itu sudah tidak lagi dalam perjumpaan tatap muka atau edukasi langsung seperti kita saat ini, tetapi penjaringannya juga sudah dengan menggunakan media sosial. Jadi terjangan ini adalah terjangan panas yang memang dapat mengganggu seluruh sensitivitas kita. Sebab itu mari kita bukan cuma sekedar cerdas, tapi sadar mengelola media sosial, karena kita mampu melakukan semuanya justru dari tangan kita sendiri. Ini juga butuh kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara emosional, tapi juga kecerdasan secara spiritual dan juga kultural. Sebab budaya baru ini harus kemudian kita yang mengendalikannya. Saya kira nilai kebudayaan ada di situ. Selain dia membarui, tapi dia juga membangun di dalamnya dimensi kritik, dan karena itu juga otokritik. Bagaimana kita melihat kebudayaan modern juga dalam kerangka yang seperti itu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, memang kita juga butuh internalisasi nilai. Dan nilai-nilai dasar itu seperti Pancasila harus betul-betul menjadi pandangan hidup. Mengapa begitu? Karena bagaimana mungkin orang bisa melakukan sesuatu dalam platform bersama sebagai bangsa? Bagaimana pemuda gereja juga punya kesadaran kebangsaan, atau pemuda Indonesia juga punya kesadaran kebangsaan, kalau dia tidak menginternalisasi nilai dasar daripada bangsa itu? Dan saya kira Pancasila adalah nilai dasar kita. Ini butuh diinternalisasi. Kemudian yang ketiga, memang selalu kita akan berhadapan dengan proses materialisasi nilai. Ya, kita membangun kekerabatan, kita membangun persaudaraan, kita membangun juga koneksi dengan siapapun dalam relasi lintas batas. Apakah itu dalam dan saya kira fondasinya adalah dalam fondasi kedamaian, perdamaian kita, dan itu juga mesti kita lihat sebagai sesuatu cara untuk memperkokoh semangat kebersamaan kita. Gereja juga dihadapkan pada hal ini. Mengapa kita menjadi lemah juga dalam persoalan keesaan kita? Karena proses materialisasi daripada nilai-nilai dasar itu
dia tidak menuntun kita secara bijaksana membangun koneksi relasi satu dengan lainnya. Kita masih terjebak juga dalam egosentrisme kegerejaan atau bahkan juga kedaerahan. Nah, karena itu saya meminjam saja istilah yang suka sekali dibilang oleh Om Yohanes Lemena. Ada dua hal yang kita butuhkan kalau kita mau benar-benar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan karena itu dalam perspektif kita hari ini, kalau kita benar-benar mau menjadikan nilai kebangsaan dan nilai kearifan lokal itu sebagai fundamen yang kokoh untuk membangun kebangsaan kita, atau menuntun gereja, pemuda gereja hidup dalam bangsa yang majemuk. Yang pertama adalah penting ternyata kesadaran kebangsaan. Sebab semua warga bangsa harus sadar bahwa kita majemuk. Semua warga bangsa harus sadar bahwa dalam kemajemukan itu kita adalah bangsa yang utuh. Kalau kita pakai itu dalam terminologi teologi, memang kita adalah satu di dalam tubuh Kristus itu. Dan tanggung jawab kita adalah menghidupi Indonesia yang juga majemuk. Dan itu butuh kesadaran kebangsaan yang kuat. Dan pengakuan kita terhadap itu saya kira sudah ada ketika kita menerima Pancasila dan kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan bangsa kita. Itu sebenarnya level kesadaran kebangsaan kita telah terbangun atau butuh dibangun pada sisi itu. Ini penting karena krisis kebinekaan terjadi oleh karena ada krisis kesadaran kebangsaan. Ya, Pak John mencontohkannya dengan misalnya masih ada pemahaman demokrasi yang saya kira prosedural dan lain-lain. Ibu Simersi mencontohkannya dengan 4 pertarungan kelompok-kelompok nasionalis dalam bangsa ini saat ini. Cerita-cerita yang lain juga saya kira konstruksinya ke arah itu. Yang kedua, kesadaran kewargaan. Sebab yang kita butuhkan dari kesadaran kewargaan itu adalah bagaimana seluruh warga negara merasa bertanggung jawab dan mau mewujudkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, termasuk kewajiban bela negara. Karena selama ini kita bicara misalnya kedaulatan atau kita bicara nasionalisme, ya kita juga masih terjebak pada hal-hal yang sangat ritualistik. Misalnya ketika timnas mau main melawan Singapura, mau main melawan Thailand, tapi kita tidak pernah menyinggung soal nasionalisme ketika misalnya ada banyak sekali kasus korupsi, ada banyak sekali kasus kemiskinan. Apa yang Pak John bilang, soal kita adalah pada ketidakadilan. Kita nyaris tidak menyentuh nasionalisme orang-orang yang terpinggirkan dan mempertanyakan nasionalisme kita dalam rangka memperhatikan mereka yang miskin. Saya kira mengapa pemuda harus juga menjadi kelompok kritis di tengah-tengah bangsa, menjadi elemen civil society yang juga harus melakukan kontrol publik, ya, termasuk melalui misalnya media sosial dan lain-lain. Itu harus dibangun dari perspektif itu. Kemudian kesadaran kewargaan itu juga menuntut kepada aparatur negara tanggung jawab mereka untuk mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan, keadilan, pendidikan, kemajuan umum sesuai dengan tujuan negara kepada seluruh warga. Dan dia harus terbangun di antara masyarakat dan juga di antara pemerintah kita. Nah, saya kira bahwa kita belum mendapat keseimbangan pada dua sisi itu. Kita dituntut sebagai warga negara kewajiban memenuhi kewajiban-kewajiban kita, tapi apa yang menjadi kewajiban pemerintah kita juga agak sulit sekali kita dapat dan agak sulit juga mereka lakukan. Nah, saya kira pada sisi itu kita harus bisa menjadi pemuda gereja, pemuda bangsa yang mampu untuk terus memperjuangkan keadilan dengan membangun kekuatan fondasi-fondasi nilai kebangsaan kita itu. Saya kira di situ dulu. Makasih. Terima kasih, Bung Eli. Dalam refleksi seabad Muhammadiyah, Zakiyuddin Baidawi menulis sebuah refleksi dan dia mencoba untuk mengangkat kembali wacana dakwah kultural yang menjadi salah satu breakthrough terobosan 100 tahun perjalanan Muhammadiyah. Seperti apa dakwah kultural? Anda bisa tanya Mbah Google. Dan bagaimana konsep-konsep dakwah kultural maupun implementasinya menurut pengurus pusat Muhammadiyah, Anda juga bisa mengeceknya di
Mbah Google. Tetapi ada satu hal yang penting yang kemudian ketika dalam percakapan dengan seorang teman dari NU, dia mengatakan, iya, Islam dari dulu sejak awalnya sudah hidup, Islam Nusantara ini sudah hidup dan dihidupi oleh kebudayaan-kebudayaan lokal tersebut. Dan itu sebabnya ekspresi keislaman itu dia sangat kental dipengaruhi oleh ekspresi budaya-budaya lokal tersebut. Jadi entah apapun namanya, menurut Muhammadiyah dakwah kultural, tapi bagi teman-teman di NU itu sesuatu yang sudah kultural dari dulu, sehingga memang wajah Islam di Indonesia adalah wajah yang justru menampilkan varian-varian kemajemukan, sehingga tidak bisa ditunggalkan, dibuat menjadi wajah yang monolitik seperti yang berlaku di negara-negara Timur Tengah misalnya. Maka jadilah atau muncullah diskursus mengenai Islam Nusantara. Saya rasa sejarah dan pengajaran Islam atau ajaran-ajaran Islam yang sudah berkelindan sedemikian erat dengan kebudayaan lokal juga menjadi salah satu kekayaan dari konstruksi kebangsaan dari yang dibangun dari lokalitas kebudayaan Maluku. Kita mau dengar suara dari Majelis Ulama Indonesia wilayah Maluku yang hari ini direpresentasikan oleh Dr. Abidin Wakano. Bagaimanakah kontribusi Islam Nusantara ini bagi revitalisasi konstruk kebangsaan Indonesia ini? Silakan Abang Ali. Terima kasih Bung Step. Selamat siang. Salam. Yang saya hormati senior saya Pak John, mantan Ketua Sinode, Ketua PGI sekarang. Gandong saya Ketua Sinode yang sekarang. Gandong kita semua, dan Pak Sekum, Usi Mersi, Pastor. Oh iya, adik Manap, karena merasa terlalu bersama gitu. Ya, terima kasih. Saya terlambat karena tadi saya tidak tahu jam berapa, jadi agak terlambat dari kampus cukup jauh, belum lagi ada macet tadi di OSM ya, ada orang meninggal tadi, jadi terlambat di situ. Posisi saya di Majelis Ulama itu sebagai ketua 1, dan sekarang lebih banyak menjalankan peran sebagai ketua umum, karena atau istilahnya ketua harian lah, karena ketua kami juga sudah sangat sepuh, jadi seluruh banyak sekali kegiatan yang dilimpahkan ke saya seperti itu. Kami sangat senang, pertama juga mengapresiasi kegiatan ini. Apa yang hari ini kita lakukan bersama-sama ini sebenarnya adalah wujud dari semangat orang Basudara itu sendiri. Sambil sepintas lalu saya lewat, pastor mengatakan semua kegiatan keagamaan di Maluku rasanya tidak lengkap kalau tidak dihadiri atau turut berpartisipasi komunitas agama yang lain. Saya kira ini sesuatu yang perlu dipelajari, perlu dicontohi oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Bukan saja dalam kegiatan seremonial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mencoba membangun lintas batas antar pribadi, antar kelompok, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak gampang ketika tadi ujaran-ujaran kebencian, upaya-upaya polarisasi, politisasi itu berjalan demikian kuat. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan adalah upaya melintasi batas, dan itu ada tantangan yang tidak gampang seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, upaya-upaya dakwah kultural yang dilakukan di Maluku sebenarnya adalah berangkat dari kesadaran bahwa kita berislam itu tidak harus merusak kemalukuan kami gitu. Atau dengan kata lain, orang menjadi Kristen tidak harus kehilangan
identitasnya sebagai orang Kristen. Saya di mana-mana selalu bilang, apakah saya menjadi seorang Muslim dan harus menjadi seorang Arab? Itu sesuatu yang tidak benar, itu tidak sejati. Atau menjadi seorang Kristen lalu harus menjadi seorang Barat atau menjadi orang Israel. Itu sesuatu yang saya kira itu bertentangan dengan hakikat beragama itu sendiri. Untuk itu kami mencoba untuk mengembangkan dakwah kultural, bahwa dakwah yang kita kembangkan tetapi dalam konteks kita orang Maluku, ada budaya pela, ada budaya gandong dan lain-lain sebagainya. Kita punya tradisi membangun masjid secara bersama-sama atau membangun gereja bersama-sama, dan dalam konteks kekinian mengembangkan itu juga tidak gampang. Di tengah kuatnya arus apa yang disebut dengan transnasional Islam atau transnasional agama yang jalan begitu kuat, itu juga tantangannya tidak gampang. Ketika Arab Spring dan kemudian yang kemudian kita lihat hampir semua negara-negara Arab itu hancur dalam keadaan mental yang terpukul mundur, kan harapan Islam sekarang ini orang lagi bicara tentang harapan dunia Islam satu-satunya itu ada di Indonesia. Makanya di mana-mana sekarang orang lagi bicara tentang bagaimana Islam Indonesia itu menjadi model. Dan dalam konteks itu juga kita juga mengembangkan Islam di Maluku, karena kita menggunakan istilah Islam Maluku gitu. Di Jawa ada NU Muhammadiyah, saya sendiri ketua 1 NU, tapi pola hubungan NU Muhammadiyah di Maluku hampir tidak bisa dipisahkan. Orang NU, orang Muhammadiyah, tapi cara beribadahnya itu sama juga dengan orang NU gitu. Atau orang NU yang rada-rada Muhammadiyah. Untuk itu kita susah untuk mengatakan bahwa ini Islam NU, ini Islam Muhammadiyah. Organisasinya saja Islam NU dan Muhammadiyah, tetapi pada hakikatnya itu adalah Islam Maluku, seperti itu. Kita punya ciri khas tersendiri. Coba cari di mana-mana. Apakah ada tradisi bangun masjid dan gereja secara bersama-sama? Itu agak susah dapat di tempat lain. Itu ada di Maluku. Dan dalam konteks itu dakwah yang dikembangkan, dakwah yang dikembangkan adalah bagaimana menopang itu di tengah orang mengembangkan isu bahwa membangun gereja secara bersama-sama itu sinkretis. Bahkan mengatakan itu haram. Dakwah kultural ini juga tidak gampang melawan arus besar. Ada gerakan, saya jujur saja, misalnya gerakan sekarang ada upaya ingin melegitimasi bahwa yang berhak punya otoritas keagamaan yang tinggi itu ya harus punya title sebagai habib gitu kan, atau harus berjenggot dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam konteks ini Islam NU, walaupun di sana ada orang para habaib, Islam Muhammadiyah, Islam yang berlatar belakang Muhammadiyah, di sana juga ada orang Arab atau Islam Maluku, ingin mengatakan bahwa menjadi Islam itu tidak mesti kehilangan identitas sebagai orang Indonesia atau orang Maluku. Saya ingin mengatakan begini, misalnya saudara-saudara sekalian, kita orang Islam mau mengatakan diri seperti orang Arab. Padahal orang Ambon bilang hidung kita ada yang mancung ke dalam dan ada yang mancung keluar. Atau orang Kristen mau bikin diri seperti orang Israel, padahal ada tingginya semeter kotor, hitam badaki seperti saya, hidung mancung ke dalam seperti saya, mau bikin diri seperti orang Israel, seperti itu. Padahal kita ini orang Seram, orang Tenggara, orang Lease dan seterusnya. Jadi kami mengembangkan Islam kultural, Islam mazhab Ambon atau mazhab Maluku. Saya kira itu adalah upaya-upaya yang dikembangkan di Maluku, dan MUI Maluku itu menjadi salah satu MUI yang cukup progresif dalam rangka membangun lintas agama, lintas etnis dan seterusnya. Yang main-main, misalnya Gereja Protestan Maluku dengan sangat terbuka meminta MUI untuk turut membaca dokumen-dokumen gereja, mengkritisi renstra gereja. Itu tidak gampang. Misalnya dari GPM itu
kami mengirimkan mahasiswa IAIN ini, terutama di prodinya Pak Manaf, untuk belajar di Litbang GPM seperti itu. Iya. Iya, dan kemudian saya juga mengajar di UKIM, kemudian dosen-dosen UKIM juga mengajar di IAIN, termasuk juga dari Katolik. Seperti itu. Ini sesuatu yang kita katakan persaudaraan, yang bukan lagi orang bicara tentang tidak berkonflik atau berkelahi, tapi kami merumuskan sebuah relasi persaudaraan yang kami sebut dengan spirit saling mempercayai, saling memahami, saling mencintai, saling membanggakan, dan saling menghidupi. Sehingga relasi kami bukan saja tidak berkelahi, tapi bicara tentang mewujudkan keadilan bersama, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan lain-lain sebagainya. Saya minta kemarin dari USI Mercy, tolong datang ke IAIN untuk berbicara tentang peluang-peluang pengembangan akademik di IAIN. Kenapa? Karena kami percaya dengan USI Mercy tidak melihat lagi beliau sebagai seorang Kristen, tapi bagaimana turut berkontribusi terhadap kemaluan kita bersama. Ini yang kita sebut saling membesarkan. Saya kira itu saja dari kami, ini yang dan dalam spirit yang kami sebut dengan potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua. Yang dalam Alkitab disebut cintailah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Atau hadis Nabi juga bilang, tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Saya kira demikian, terima kasih, salam dan selamat siang. Terima kasih Dr. Abidin Wakano. Beliau menutup dengan kutipan ayat Alkitab dan hadis atau Al-Quran. Dan saya rasa ini adalah salah satu simpul penting di dalam melakukan dekonstruksi teologi. Kita tidak bisa melakukan dekonstruksi teologi atau apapun membangun eklesiologi jika konsep pemahaman, bahkan praksis kita memahami kitab suci itu, atau yang di dalam bahasa sosiologi agama disebut sebagai teks-teks yang diholikan. Jadi bukan holy text, tetapi teks-teks yang disucikan, disakralkan. Ada peran manusia, ada peran institusi politik, ada peran institusi keagamaan di balik teks-teks tersebut yang perlu digali. Nah, persoalannya adalah kemudian teks-teks ini ditempatkan pada tempat yang sangat sakral, hampir untouchable, tidak bisa disentuh. Maka lihatlah apa yang terjadi oleh petahana, gubernur DKI, begitu terpeleset lidahnya, dia menjadi sebuah snowball, ya, bola salju yang menggelinding membesar dan bahkan menggilas banyak hal, menguras keuangan negara dengan berbagai macam beberapa kali demo dan sebagainya. Bahkan perhatian kita se-Indonesia pun kita turut sibuk, padahal dia bukan gubernur Maluku, dia gubernur di DKI Jakarta. Nah, saya ingin kembali melihat bagaimanakah dekonstruksi teologi dan konstruksi eklesiologi di atasnya itu juga diperkaya dengan pemahaman-pemahaman tekstual secara sosiologis dan politis, sehingga kita tidak terjebak pada apa yang sering disebut dalam kajian agama-agama sebagai kaum literalis yang melihat taken for granted, semuanya begitu saja kita telan mentah-mentah. Perintah apapun yang tertulis di situ kita anggap sebagai perintah Tuhan, termasuk perintah untuk membunuh. Dan bagaimanakah proses interpretasi teks-teks tersebut diperkaya juga dengan pengalaman-pengalaman bersama sebagai manusia dan masyarakat, terutama dalam konteks keindonesiaan. Kita punya seorang ahli sosiologi agama, Dr. Abdul Manaf Tubaka. Beliau baru saja menyelesaikan studi antropologinya di Universitas Hasanuddin. Dan saya rasa beliau adalah orang yang tepat untuk melihat, apalagi beliau juga seorang akademisi di STAIN Ambon. Saya ingin tanya Pak Manaf begini, di dalam diskursus keislaman, bagaimanakah dekonstruksi teologi Islam itu juga dibangun dengan mempertimbangkan kritik-kritik terhadap teks-teks Quranik maupun hadis, dan bagaimanakah pemahaman mengenai Islam yang total, Islam yang kafah, ya, itu dimaknai secara kontemporer dalam konteks keindonesiaan pada saat ini.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau Shalom Aleihim. Sama aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Shalom Aleihim, Aleihim Shalom. Sama saja. Oke, beda nama Abdul Manaf Tubaka. Abdul itu hamba, Manaf itu bermanfaat, Tubaka itu tuang ala bapak kami. Beta orang Seram ya, lalu beta terima kasih banyak karena beta Seram Barat. Lalu ada malu hati juga karena ada guru saya di sini, ada Pak John Titalai. Terima kasih Pak John. Pak John Nurlesin. Sama ya, sama-sama dua-dua guru saya, guru di UKM. Kemudian saya pindah ke UKSW karena saya tidak bisa pakai MTH. Akhirnya saya sudah lulus, saya sekarang pendeta muslim di IAIN Ambon. Jadi kalau ada yang cari pendeta muslim, saya orangnya. Ya, beta berterima kasih banyak karena bisa share bersama. Saya ingin jelaskan begini ya. Memang kalau kita bicara konstruktif teologis, sebetulnya yang paling dipentingkan adalah apa yang dimaksud dengan unsur maqasid syariah atau maksud-maksud dari penetapan hukum itu sendiri. Nah, semua teks-teks Al-Quran itu tidak bisa kayak orang sulap-sulap tiba-tiba nonton film lalu turun ayat-ayat itu. Tidak seperti itu. Dia akan turun berdasarkan latar belakangnya atau dalam bahasa Islam disebut dengan asbab an-nuzulnya. Sebab kenapa ayat itu turun, gitu. Itu kira-kira mekanisme benar penjelasannya. Tetapi kalau misalkan saya lihat, ini saya tidak usah teoritis ya. Misalnya kalau kita lihat fenomena kita ini secara sosiologis ternyata belum matang secara intelektual. Misalkan beta sing bisa menyalahkan kenapa orang yang bela Ahok tuh Kristen semua, ya. Kenapa yang bela bukan Ahok Islam semua? Ini jadi kacau. Satu hal yang saya ingin katakan, saya termasuk paling respect terhadap Ahok ya, dalam hal komitmen pada good and clean governance. Itu saya. Tetapi saya juga harus mengingatkan Ahok bahwa budaya berkomunikasi, komunikasi penting bagi keharmonisan kita bersama. Lah kenapa kita tidak bisa seimbang di situ ya? Kira-kira di situ ya, saya posisinya ada di situ. Saya mengatakan kalau dari ranah politik, maka konstruksi teologis kita akan merambah kemana-mana jika itu bersentuhan dengan kepentingan yang lebih urgen bagi mereka. Nah, saya tidak mau seperti orang munafik ya, bicaranya muluk-muluk, tidak. Saya langsung saja. Jadi secara sosiologis ternyata kita masih pada bawaan postkolonial kita. Mungkin saya sering bilang sama kakak saya, Kak Lipas, bahwa mungkin kita mengalami masa periodisasi yang belum selesai. Masa pertama Orde Lama kita berdarah-darah soal ideologisasi, mana kapitalisme, mana komunis, mana Islam, mana sosial dan sebagainya. Tidak selesai kita masuk pada rejim Soeharto. Soeharto membuat monokultural, dia harus bikin semua hal jadi sama. Akhirnya kebinekaan kita yang dulu mestinya daerah-daerah itu maju bersama untuk membangun pusat, ternyata di pusat merambah ke daerah mati karena gara-gara sentralisasi. Sekarang kita masuk pada transisi semacam ini, kita akhirnya gagap merumuskan konstruksi teologis yang sebetulnya khas ke Indonesia. Kita akhirnya berputar-putar pada mindset pemikiran kita yang masih terpenjarakan semacam itu. Nah, sebagai anak muda, saya bilang kita ini generasi emas yang bisa mimpi Indonesia. Tapi catatannya adalah kita harus punya pengetahuan yang lebih untuk membaca fenomena yang semacam itu. Kalau secara sosiologis kita lihat ini orang Islam, orang Kristen, orang Hindu tidak ya. Kristen dan Islam ini sering pinjam mulut bicara di Facebook tuh, pokoknya tidak ada alasan dengan mempertimbangkan komunikasi yang lebih mencerdaskan, lebih menonjolkan emosionalitasnya. Nah, kita ini sebetulnya sudah akhirnya
orang barat membuat handphone itu dengan sebutan smartphone, tapi katong rubah akan jadi stupid phone. Jadi ini hati-hati kita melakukan ini. Jadi di mana-mana kita melihat ada ketidakkonsistenan agama-agama, terutama para tokohnya menafsir ayat yang tidak berdasarkan asbab an-nuzulnya, tidak berdasarkan sebab-sebab turunnya, lebih pada upaya untuk mendorong atau lebih memaksakan kepentingan daripada melihat maslahat lebih besar. Itu yang kita lihat sekarang. Sampai-sampai kita akhirnya juga berada pada fragmentasi yang sangat tajam di antara perdebatan-perdebatan itu. Nah, saya juga ya sering dengan kakak STM ya, saya sering baca-baca ini dan lihat kita mesti pada posisi apa ya kita melihat fenomena semacam itu. Sebab kalau kita semua jadi pelaku pada saat itu, maka penjarakan kita menjadi sangat tidak bisa. Jadi kita tidak boleh jadi kebanyakan yang harus terlibat gitu, harus melakukan penjarakan untuk melihat sebetulnya ini apa yang terjadi. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka psikologi massa menjadi benar bahwa kalau Anda sudah terlibat secara massa dan semuanya, maka kemungkinan Anda melihat objektivitas menjadi sangat tidak ada. Gitu. Nah, kalau kita bicara dalam Islam, saya sudah bilang, saya sentil sedikit di tadi pertanyaan tuh Kak Abidin ya. Orang Muhammadiyah itu kan baru mulai menyadari bahwa dakwah kultural mereka itu penting. Itu kemudian kenapa mereka harus bicara tentang dakwah kultural. Dulu mereka tidak suka dakwah kultural. Tahlilan itu dianggap sebagai TBC, taklid bid'ah dan khurafat itu. Karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Muhammadiyah bilang itu tidak jelas itu. Di orang tahlilan itu katanya punya ajaran Hindu. Hari ke-1, hari kedua gitu. Lalu setelah mereka menyadari ternyata ini sudah harus dipikirkan kembali tradisi-tradisi dakwah yang puritanistik ya, yang pemurnian, lalu mereka mengembangkan dakwah itu. Dan yang sudah dilakukan adalah dakwah ala Nahdlatul Ulama. Itu punya Kak Abidin, memang khas Kak Abidin ya. Boleh tepuk tangan buat Kak Abidin ya. Nah itu ya, jadi kita sudah dalam frame kita sudah tahu bahwa Muhammadiyah dan NU punya frame dakwah yang berbeda. Kalau Muhammadiyah dulu betul-betul menyerang hal-hal yang bersifat kultural, kunut tidak boleh, tahlilan tidak boleh, pergi ke kuburan tidak boleh. Sebab apa? Sebab Al-Quran tidak menyebutkannya. Itu. Nah, orang Muhammadiyah bilang apa yang Anda lakukan harus sesuai yang diperintahkan. Gitu. Kalau bahasa Arabnya itu al-aslu fil ibahi at-tahrim illal amar. Asal segala sesuatu itu haram kecuali yang diperintahkan. Kira-kira dasarnya begitu. Nah, itu kemudian berkelut proses-prosesnya. Nah, NU sudah selesai sejak kemerdekaan yang disampaikan oleh Kakak Step tadi. NU sudah selesai. NU sebagai penjaga Islam Nusantara sudah selesai. Nah, supaya ini bersinergitas, maka Muhammadiyah mencoba merambah itu. Tidak hanya bicara tentang pendidikan saja, pemberdayaan umat saja. Padahal dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak seperti itu. Dia juga sebetulnya mengadaptasikan dakwahnya. Nah, saya kira frame pemahaman kita dewasa ini adalah ingin supaya kita itu tidak hanya ahli pada satu bidang, tetapi kita harus punya wawasan yang lebih luas. Jadi ahli pada satu bidang saya saja tidak cukup. Sebab kalau Anda ahli pada satu bidang, Anda tidak bisa mengembangkan yang namanya multikultural. Sebab multikultural meniscayakan adanya interkoneksi tadi. Karena itu yang harus kita lakukan adalah selain punya ahli pada satu bidang, tapi punya wawasan yang lebih luas sehingga kita bisa mengcombine hal-hal yang lain. Itu. Jadi saya kira kalau misalkan pada konstruksi teologis nanti kita mampu menemukan
nilai-nilai kebaikan yang bersebaran di selokan-selokan, di gang-gang. Ini yang kita sebut dengan kebenaran lokalitas tadi. Tidak hanya di jalan-jalan utama. Jalan utama itu pikiran modernita, positivistik ya, yang universalitas itu. Nah, bagi saya kalau misalkan ini sudah kita kembangkan, maka kita sebagai orang yang nanti merumuskan konsep ini, namanya revitalisasi konstruksi kebangsaan kita, yang dulu kita bangsa-bangsa ini, saya orang Ambon, ada yang dari Papua, ada dari Sumatera, dari bermacam-macam Nusantara ini, kita menyatu karena kita sudah pada level pemahaman yang selesai. Beban-beban sejarah yang terpenjarakan, yang menjadi bawaan postkolonial kita, yang membuat kita berdarah-darah di masa lalu, itu sudah selesai. Tapi kalau itu masih ada, dan itu kata Kak Lipas, kita masih mengalami internalisasi yang salah, itu bahaya sekali. Ini saya bicara dengan anak-anak muda yang rebel ya. Jadi Anda baca betul pikiran Bourdieu itu ya, tentang modal, habitus, feel. Anda di feel yang atau ranah sosial yang harus membuat Anda cerdas. Sebab ranah sosial itu akan membuat habitus kita terbentuk. Nah, dalam konteks itu, maka saya ingin cerita sedikit soal Kak Elipas. Kak Elipas ini cerita kalau dia punya anak piara 3 muslim, tinggal di dompong rumah. Dia bilang kalau di Holo ini, katong di sana dong bilang, katong ini lahir langsung tahu huruf alif, bukan huruf A. Bayangkan saja, jadi bawaan habitus itu tidak bisa katong berdarah, pokoknya berbusa-busa di podium, katong ternyata punya basis masyarakat yang masih parah. Dan Kak Elipas bicara itu, saya membayangkan perjumpaan yang intens, yang mungkin ini yang saya sebut dengan multikultural, yang kosmopolitan ya, orang sudah sangat intens sekali, tapi pada saat yang bersamaan identitas kulturalnya tetap berada pada posisi masing-masing. Ini yang disebut yang multikultural, is respect and understanding each other culture tadi. Nah, kita mungkin belum sampai di situ. Kalau saya kan sudah mungkin karena dulu saya dikasih kuliah di UKIM ya sama Pak John dulu. Karena dulu saya isap rokok itu haram. Dasarnya adalah segala sesuatu yang merusak itu tidak boleh. Lalu saya naikkan dari jadi mubah boleh, lalu makruh, lalu jadi haram. Jadi Islam itu ada tingkatan gitu. Anda bisa bilang ini boleh-boleh saja. Terus naik hukumnya jadi makruh, ini mendekati. Kalau Anda bilang sudah terlalu parah, hukumnya haram. Kira-kira gitu. Nah, tapi karena sudah masuk di ini, akhirnya saya di Salatiga itu ya, hari Senin saya sudah ibadah Senin setiap hari ya. Saya ngaji, bicara nyanyi-nyanyi lagu ya. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Ya. Sekarang saya diutus oleh Kiai ke pesantren, salah satu pesantren di Purwakarta. Gimana saya punya modal apa ceritanya? Akhirnya saya ajar, aku tresno Allah, jero 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 banget. Gitu. Jadi sama aja, cinta Yesus saya pindahkan ke cinta Allah. Saya cinta Allah dalam-dalam banget. Kan ini orang Ambon tiru-tiru orang Jawa pun halim, iya tak? Gitu. Jadi memang orang kita sudah bicara pada konteks itu ya, bahwa habitus. Kalau Anda bicara teori Bourdieu ya, nanti ini Kakak Stephen Bap ini ya. Tapi saya ingin bicara itu, bahwa kalau kita sudah masuk pada posisi konstruksi teologis kita yang baik, maka wawasan kita tentang sosiologis masyarakat itu menjadi penting. Sebab kalau misalkan kita bicara awal-awal Nabi, sekarang gerakan-gerakan radikal yang cukup besar itu Ustaz. Saya cerita ke mereka di WHO ini, saya bilang dulu Nabi dikejar-kejar kaum Quraisy,
Lalu Nabi utus sahabat-sahabat yang terancam itu di salah satu raja di Ethiopia sekarang, di Yasrib, di Ethiopia, dan raja Kristen. Hijrah pertama para sahabat itu di situ. Lah ini tiba-tiba kalian bicara soal ini, ada yang salah dari cara memahami, mengkonstruksi teologis memang. Gitu. Bahkan sampai saya bilang, bahkan ketemu percaya Allah Trinitas juga boleh. Yesus bisa sampai gitu, cuma dia bilang nanti ketemu balap sini. Ya, saya kira kita harus terus mendebatkan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama, dan yang paling penting adalah pemahaman pengetahuan kita yang dasarnya adalah keilmuan. Saya bilang harus punya keilmuan yang mumpuni, sebab kalau pengetahuan saja, hanya dengar di Facebook saja, dengar informasi saja lalu cuap sana cuap sini, wah itu bahaya. Facebook impor itu bukan ilmu pengetahuan, dia hanya dasar untuk kita jadikan sebagai pengetahuan saja, tapi dia bukan. Kalau kita hanya berdebat pada ulasan-ulasan begitu, maka akan sangat rapuh gitu. Jadi bagi saya sudah menyebutkan bahwa konstruksi teologis dalam Islam itu tidak ada cerita lain kecuali harus menggunakan mekanisme asbab an-nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat, yang nanti pada tahapannya disepakati para ulama, karena ada jumhur ulama di situ. Nah, di situ wilayah politiknya bisa terjadi. Orang kemudian bicara ini ulama berapa orang yang ngumpul dan memutuskan dan lain sebagainya, ranahnya ada di situ. Sama dengan Islam memutuskan orang jilbab pakai begini, ada yang pakai biji mata saja keluar, itu karena para imam mazhab berbeda pendapat tadi. Di situ ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mari kita tepuk tangan untuk ketujuh pembicara kita pada siang menjelang sore ini. Karam, apakah itu mengkhianati tradisi bergereja kita yang Calvinis, yang di dalam penyelenggaraan bergerejanya memilih presbiterial sinodal sebagai asas kepemimpinan gereja? Ya, kalau satu ketika simpul-simpul Calvinis ini mengganggu kita di dunia keindonesiaan baru sebagai karya penyelamatan Allah, kita tinggalkan. Betul bahwa Calvinis adalah satu kebenaran gerejawi pada era tertentu, tetapi bisa saja pada era yang akan datang dia sudah tidak lagi relevan. Karena itu gereja Protestan Maluku di dalam tata gerejanya merumuskan kita menganut asas presbiterial sinodal yang diadaptasi. Itu yang diadaptasi ini memberi ruang supaya keindonesiaan kita, kelokalan kita ditampung dalam perspektif bergereja kita. Dan itu gereja. Gereja bukan saja melihat ke barat. Buat apa? Betul bahwa kita harus akui kita punya latar belakang historis dari situ. Tetapi kalau itu menjadi beban untuk mengganggu kita dalam ruang keindonesiaan kita, ya kita memilih untuk tinggalkan dia. Karena itu bukan, tidak berdosa kita. Ini, jadi karena itu saya katakan, pada satu ketika tim yang merumuskan, yang nanti direncanakan merumuskan gereja orang Basudara itu datang dan berdialog, tanya, apakah kita sudah mengkaji konflik Maluku tahun 99 itu adalah cermin daripada benturan Calvinisme yang kita anut? Semua kaget. Mari kita uji secara akademik supaya kita tahu bahwa konflik itu karena ada beban-beban Calvinisme yang mengganggu kita, sehingga perspektif kita tentang Basudara Muslim, tentang Basudara itu menjadi lain. Itu kan di situ sebetulnya. Jadi karena itu tidak jadi soal kalau pada satu ketika Calvinisme, ada simpul-simpul Calvinisme dalam mengatur gereja Protestan Maluku, dan kita rasa ini mengganggu keindonesiaan kita sebagai karya penyelamatan Allah, maka kita tinggalkan, tidak apa-apa. Itu yang paling pentingnya di situ. Saya mengusulkan terakhir, karena Bumi Siwalima ini kita temu raya untuk mengembangkan perspektif kebangsaan. Bagaimana kalau kita tutup nanti besok, sekaligus kita launching satu grup Facebook yang berintikan keesaan kebangsaan.
Lalu mulai dari sini kita launching, dan itu menjadi ajang untuk kita berdiskusi tentang kebangsaan kita sebagai gereja Protestan di Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan Pak Manaf atau Pak Ili, closing statement 2 menit. Baik, terima kasih. Beta singkat saja bahwa kalau kita harus memahami agama ini sebagai evolusi dari sesuatu yang menampung kegelisahan kita. Ya, tadi saya senang sekali karena bisa mendengar pikiran-pikiran filosofis dan substansial dari pastor, bahwa kita harus konsen pada orang-orang baik di Islam, di Kristen, di agama manapun, karena ini hanya bagian dari evolusi untuk menampung kegelisahan orang. Kan setiap orang tidak bisa menghindari kematian, kesedihan, kelaparan dan sebagainya. Karena itu kalau kita sebut tidak ada orang yang bisa jadi Ambon semua, tapi ada Ambon, Manado, semua gitu-gitu. Tapi jadilah orang Ambon yang baik, orang Ternate yang baik, Manado yang baik. Kita akan jumpa pada substansi-substansi semacam itu. Sama dengan orang bilang, kalau anda tidak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau itu sudah ada, saya kira itu substansi sebetulnya. Dan itu yang saya jalani sebagai seseorang yang tiba-tiba saya tidak tahu bahwa saya memilih Islam, tapi ibu dan bapak saya Islam, seperti dijelaskan tadi ya. Lalu katong berada pada tembok-tembok yang kalau kita tidak bubuhi dengan rasionalitas yang tinggi, kata pastor tadi, kita akan berada pada eksklusivisme kebenaran yang kaku tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya karena yang terakhir, saya mau cerita cerpen. Cerpen itu berjudul Lava. Ini diangkat dari kisah atau fakta nyata. Suatu hari di Lava dilaksanakan sidang MPL Sinode GPM. Pak John Ruhulesin masih menjadi ketua Sinode. Seorang imam datang, Imam Lava, marganya Tihuayu, datang pada saya dan minta, Bapak Pendeta, tolong bilang panitia, beta punya lagu kesayangan harus masuk dalam liturgi. Dia tanya apa lagu kesayangannya, Anto bilang saya mau ikut Yesus. Saya sampaikan ke komisi liturgi, dan waktu ibadah, Anto hadir ibadah dari awal sampai selesai, tapi lagu itu tidak ada dalam liturgi. Habis ibadah Anto marah-marah ke beta. Mengapa beta lagu kesayangan yang ada? Beta bilang komisi liturgi makanya lupa kasih masuk. Itu yang pertama. Seorang imam Islam, dan beta tanya mengapa suka lagu itu, katanya dari masih kanak-kanak suka dengar lagu itu dinyanyikan di gereja, di sekolah-sekolah minggu. Kemudian yang kedua, pengalaman di waktu yang sama, di tempat yang sama. Suatu pagi kawan-kawan pendeta, ada beberapa yang tinggal di rumah sebuah saudara muslim di Lava. Mereka bangun, lalu tuan rumah sudah tunggu, disuruh minum teh, makan semuanya, lalu mau ke gereja untuk sidang MPL. Bapak piaranya bilang gini, Bapak Pendeta ketong belum berdoa. Jadi tuan rumah mau piara Bapak piara sudah siap, lalu diminta silakan Bapak Pendeta berdoa. Lalu pendeta itu tanya gini, berdoa apa? Berdoa yang ketong tahu itu. Doa apa? Doa Bapak kami. Itu Bapak piara yang muslim bilang seperti itu. Dan itu artinya bahwa kalau pertanyaannya di mana teori agama-agama bertemu, saya tidak tahu di mana bertemu. Tapi saya melihat pertemuannya di dalam realitas yang benar seperti itu. Di dalam rumah kita, di dalam persaudaraan kita yang sejati, di dalam hal saling menerima, di dalam hal saling berbagi. Cerita itu bisa Anda dapatkan di buku hari ulang tahun, peringatan ulang tahun GPM yang ke-80. Saya kira ada dijual di sini. Itu saja, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk ketujuh pembicara kita yang Kristen. Jangan nau. Soal artinya, apakah itu bahasa Arab atau bahasa Latin, silakan tanya kepada Ustadz Abidin Wakano. Sampai jumpa dan saya serahkan kepada panitia.